Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Senang rasanya kembali menyapa anak-anak Ustadz. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak Ustadz, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, baiklah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan baca dan ikuti doa yang Ustaz tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah, anak Ustadz mendapat ilmunya dan menjadi amal jariyah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang 1. Menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang kedua, mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Dan yang ketiga, menjelaskan penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan. Sikap yang akan kita kembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu adalah 1. Peduli, yang kedua santun, dan yang ketiga rasa ingin tahu. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Oke, anak Ustadz, kita tahu Indonesia merdeka pada tanggal berapa? Bagus, tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang udah tahun 2020. Kira-kira udah berapa tahun kita sudah merdeka? Mantap. Indonesia merdeka sudah 75 tahun. Tetapi walaupun Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, para penjajah masih berdatangan ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia. Berikut adalah beberapa perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah direbut. Yang pertama adalah pertempuran di Surabaya. Anak-anak Ustadz coba perhatikan. Siapakah tokoh yang ada dalam slide ini? Siapa yang tahu? Bagus. Dia adalah Bung Tomo. Bung Tomo ini adalah salah satu tokoh perjuangan perlawanan rakyat pada pertempuran di Surabaya. Tanggal berapa? Tanggal 10 November. Bagus. Pada tanggal 10 November terjadi pertempuran di Surabaya yang dipimpin oleh siapa? Bung Tomo. Sehingga dengan peristiwa itu, pada setiap tanggal 10 November kita memperingati sebagai Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Penduduk Bandung membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa. Nah, Ustadz, coba kalian perhatikan, ada foto seorang tokoh yang Ustadz tampilkan di slide ini. Ini adalah Jenderal Sudirman yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah di Ambarawa. Waktu itu
pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang tepat pada tanggal 20 Oktober 1945. Tujuan mereka mengurus tawanan bekas pasukan Belanda di Semarang. Tawanan ini ternyata dibebaskan dan dipersenjatai sehingga menyebabkan rakyat marah. Akhirnya, pada tanggal 12 Desember 1945, serangan mulai dilancarkan. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Jenderal Sudirman langsung memimpin pasukannya. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Sehingga peristiwa itu dibuatlah sebuah monumen kemenangan pertempuran ini, diabadikan dengan mendirikan monumen Pelagan Ambarawa. Itulah beberapa perlawanan rakyat Indonesia dan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak Ustadz masih bisa melihat di dalam buku anak-anak Ustadz semua. Masih banyak pertempuran ataupun perlawanan rakyat Indonesia dalam mewujudkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti pertempuran di Bandung, pertempuran di Manado, di Bali, dan lain-lain sebagainya. Silakan anak-anak Ustadz baca dan pahami materi yang ada di buku anak-anak Ustadz semua. Baiklah anak-anak Ustadz, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan dengan menggunakan kalimat efektif. Anak-anak Ustadz harus ketahui apa itu kalimat itu. Siapa yang sudah tahu, pernah mendengar, atau pernah belajar? Nah, bagi yang tidak tahu, perhatikan penjelasan. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB atau PUEBI. PUEBI itu singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat efektif juga memiliki susunan yang terdiri dari yang pertama ada S atau disebut dengan subjek. Subjek itu berupa pelaku atau orang yang ada dalam sebuah kalimat tersebut. Yang kedua ada predikat atau P disingkat dengan P, predikat. Predikat itu adalah kata kerja yang ada dalam sebuah kalimat tersebut. Dan yang ketiga ada O atau objek. Objek itu adalah kata benda. Dan yang keempat adalah K atau keterangan. Keterangan nanti bisa terbagi beberapa ke dalam beberapa. Yang pertama ada keterangan tempat dan keterangan waktu dan lain sebagainya. Perhatikan contoh yang Ustaz siapkan di bawah ini. Di sini ada satu contoh, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, sekarang coba kita pelajari mana di sini yang berupa subjek, mana predikat, mana objek, dan mana keterangan. Ayo, siapa yang tahu? Iya, bagus sekali. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini merupakan subjek dari kalimat ini karena mereka merupakan nama tokoh atau orang pelaku dalam kalimat ini. Maka Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta disebut sebagai subjek. Yang kedua ada memproklamasikan. Memproklamasikan itu merupakan kata kerja. Ya, memproklamasikan itu bekerja. Ya, Insinyur Soekarno itu memproklamasikan. Berarti memproklamasikan inilah yang disebut sebagai predikatnya. Kemudian ada kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ini merupakan objek dari kalimat tersebut. Dan yang terakhir ada keterangan di Jakarta. Nah, di Jakarta di sini merupakan keterangan.
Berarti di Jakarta ini adalah keterangan tempatnya di Jakarta. Jadi Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Jadi pola dari kalimat ini subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sebagai tambahan ilmiah, Ustaz ingatkan, keterangan yang di kalimat Ustaz ini adalah di Jakarta ini adalah keterangan tempat. Ada lagi keterangan waktu, seperti misalkan hari ini, besok, minggu lalu, bulan depan, itu adalah keterangan waktu. Baik, selain memiliki susunan, kalimat efektif itu juga harus menggunakan kata yang tepat. Kita tidak boleh menggunakan kata yang maknanya sama. Nah, Ustadz, coba perhatikan contoh yang nomor 2. Bunga ini merupakan adalah bunga favoritnya. Coba perhatikan. Bunga ini merupakan adalah bunga favoritnya. Ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena di sini ada kata yang maknanya sama tetapi digunakan dalam satu kalimat. Jadi namanya pemborosan kata. Jadi membuat kalimat efektif itu tidak boleh menggunakan kata yang bermakna sama. Jadi kalimat efektif dari kalimat yang nomor 2 ini yaitu adalah bunga ini merupakan bunga favoritnya. Jadi harus dibuang salah satu. Nah, dibuang kata adalahnya. Jadi bunga ini merupakan bunga favorit. Baru dia menjadi kalimat yang efektif. Anak-anak Ustadz juga dalam penulisan harus memperhatikan tanda baca seperti tanda titik pada akhir kalimat. Baik, kita lanjutkan. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengembangkan peta pikiran menjadi sebuah tulisan. Minggu kemarin anak-anak Ustadz sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah kalimat melalui peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Masih ingatkah anak Ustadz? Ya, pasti masih ingat ya. Coba kalian perhatikan yang Ustadz tampilkan ini. Ada 6 kata tanya. Ada 6 kata tanya. Di sini setiap kata tanya akan menanyakan hal-hal yang berbeda. Kita bisa membuat peta pikirannya seperti ini. Seperti pertempuran medan area. Kita lihat kata tanya yang pertama. Apa? Apa? Kata tanya apa? Kata tanya yang menanyakan tentang hal atau peristiwa yang terjadi. Berarti misalkan kita bisa membuat pertanyaannya seperti ini. Apa yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut? Nah, nanti anak-anak Ustadz akan mencari jawabannya di buku pada halaman 41. Yang selanjutnya ada kata tanya mengapa. Siapa yang tahu? Kata tanya mengapa menanyakan tentang apa? Iya, menanyakan tentang penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga ada siapa. Siapa menanyakan tentang seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Lanjut, kata tanya yang keempat adalah bagaimana. Bagaimana menanyakan tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Seterusnya yang kelima, kapan. Kapan itu menanyakan tentang waktu. Kapan terjadinya, berarti dia menanyakan tentang waktu terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana menanyakan suatu tempat. Di mana tempat peristiwa itu terjadi. Dari peta pikiran ini, anak-anak Ustadz nanti akan membuat
sebuah kalimat atau beberapa paragraf dari peta pikiran tersebut. Ini pertanyaannya sudah ada di dalam buku anak-anak Ustadz semua. Nanti baca kembali teks pertempuran medan area pada halaman 41 di bukumu. Dan ini merupakan tugas yang pertama. Jadikan sebuah paragraf atau beberapa paragraf dari pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan kamu cari jawabannya, susun menjadi paragraf, dan boleh kamu cari dan boleh kamu tambah dengan bahasa sendiri. Baiklah, Anak Ustadz, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Namun, secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya seperti air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Dan yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Coba Anak Ustadz perhatikan gambar ini. Ada 6 jenis burung yang Ustadz tampilkan. Coba lihat dari segi paruhnya. Setiap burung memiliki paruh yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Lihat burung pipit. Burung pipit itu adalah burung pemakan biji-bijian. Dia mempunyai paruh yang pendek dan tebal dan juga runcing. Apa gunanya? Gunanya untuk memecah biji-bijian. Selanjutnya ada burung elang. Burung elang adalah burung pemakan daging, ya, burung pemakan daging. Lihat paruhnya terlihat kokoh, runcing, dan tajam. Kenapa seperti itu bentuknya? Supaya elang ini bisa merobek makanannya yang berupa daging. Begitu juga yang ketiga, ada gambar bebek. Bebek mencari makanan di tempat yang becek, sehingga paruhnya menyesuaikan terhadap lingkungan tempat dia mencari makan. Terusnya ada burung pelatuk. Burung pelatuk ini adalah burung pemakan serangga. Lanjut, ada burung pelikan. Burung pelikan ini adalah burung pemakan ikan. Paruhnya berbentuk panjang dan berkantong. Ini gunanya untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Itu berada pada burung pelikan. Terusnya ada burung kolibri. Burung kolibri ini adalah burung pemakan madu atau nektar, berbentuk kecil dan memanjang. Coba perhatikan paruhnya, kecil dan memanjang. Paruh tersebut nanti digunakannya untuk menghisap nektar di dasar bunga. Selain paruh, hewan juga memiliki atau burung juga memiliki kaki yang berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal dia atau cara dia mencari makanan. Lihat ini, ada beberapa bentuk kaki dari burung tersebut. Ada ayam kakinya, coba perhatikan, dia suka mengais mencari makanan. Elang memiliki kuku yang tajam untuk mencengkram dan mencakar mangsanya. Begitu juga pipit memiliki kaki yang agak kecil dan ramping supaya bisa bertengger dari ranting ke ranting. Dan yang selanjutnya ada itik. Itik kakinya memiliki selaput. Untuk apa? Supaya dia bisa membantu untuk
berenang. Yang terakhir ada kaki dari burung pelatuk. Lihat kakinya juga memiliki kuku yang tajam karena burung pelatuk ini adalah burung pemanjat di batang pohon untuk mencari serangga ataupun makanannya. Jadi setiap hewan itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya berbeda-beda dari cara atau bentuk paruh dan kakinya. Selanjutnya, seperti yang Ustadz jelaskan pada awal tadi, bahwa ada beberapa hewan yang tujuan penyesuaian dirinya untuk mengatasi kondisi lingkungan yang sangat ekstrim. Misalnya, lingkungan yang sangat dingin atau yang sangat panas. Contohnya misalkan seperti burung pinguin. Burung pinguin hidup di daerah yang sangat dingin. Makanan pinguin adalah ikan-ikan kecil, udang, dan cumi-cumi. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang dingin, pinguin memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama, lihat di bagian kaki. Kaki pinguin ini memiliki selaput untuk membantu dia berenang ketika masuk ke dalam air. Yang kedua, ada sayap. Sayapnya berbentuk seperti sirip. Fungsinya untuk membantu berenang di air ketika dia mencari makan. Dan yang ketiga, bulu yang berwarna hitam di bagian belakang, ya, di bagian belakang burung pinguin itu fungsinya untuk menyerap lebih banyak panas matahari. Dan yang terakhir adalah terdapat lapisan minyak di bulunya agar tidak basah ketika pinguin memasuki atau terkena air. Itulah beberapa ciri khusus dari burung pinguin. Lanjut. Nah, ini dia. Kira-kira gambar apa ini anak Ustadz? Iya, ini adalah gambar unta. Unta merupakan hewan yang hidup di padang pasir yang kering dan gersang. Untuk bertahan hidup di lingkungan tersebut, unta memiliki beberapa ciri khas seperti pinguin tadi. Tapi bedanya unta hidup di daerah yang sangat kering dan gersang. Yang pertama kita lihat dari matanya. Bulu mata unta sangat lebat dan panjang. Gunanya untuk mencegah pasir masuk ke dalam matanya. Yang kedua, kita lihat ada punuk. Ya, namanya punuk. Unta memiliki punuk yang berisi lemak sebagai cadangan energi. Jadi di dalam punuk ini ada lemak yang berfungsi untuk sebagai cadangan energi. Yang ketiga, ada rambutnya yang tebal dan berwarna terang, melindungi tubuhnya dari panas pada siang hari dan menghangatkan tubuhnya pada malam hari. Jadi kalau pada siang hari, bulunya tadi berfungsi untuk melindungi dari panas, sedangkan pada malam hari berfungsi untuk menghangatkan tubuhnya. Yang selanjutnya ada perut. Perut unta sangat besar sehingga dapat menyimpan makanan dan air dalam jumlah banyak. Unta dapat minum sampai 50 liter air tanpa berhenti. Coba anak Ustaz bayangkan berapa banyak yang diminum unta itu. Apakah bisa kita seperti unta? Tentu tidak bisa. Lanjut, ada yang terakhir, tapak kaki. Tapak kaki unta melebar. Fungsinya untuk memudahkan unta berjalan di padang pasir. Nah, itulah beberapa hewan yang memiliki ciri khusus untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
Anak-anak Ustadz pasti tahu contoh-contoh hewan yang seperti itu. Coba nanti kalian cari tahu contoh hewan yang memiliki ciri khusus untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Baiklah anak-anak Ustadz, kita lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu mempraktikkan pola lantai garis lurus dalam tari daerah. Anak-anak Ustadz sudah pernah menari. Di kelas 5 mungkin anak-anak Ustadz sudah pernah. Sekarang di kelas 6 kita pelajari beberapa tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya harus berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat itulah disebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak Ustadz sudah mengenal beberapa pola lantai dalam tarian. Ada pola lantai vertikal, ada horizontal, diagonal, melingkar, dan sebagainya. Sekarang, kita akan melihat pola lantai yang digunakan pada suatu tarian daerah, yaitu tari tortor yang berasal dari mana? Dari Sumatera Utara. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gerakan dengan pola lantai horizontal. Lihat bagian A. Ya, bagian A, posisi badan berdiri dengan sikap sempurna. Kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut. Gerakkan tangan ke atas dan ke bawah sesuai irama ketika tangan diturunkan, lutut ditekuk. Seperti ini ya, seperti bagian A. Lanjut, bagian B, tangan dibuka di atas bahu. Coba perhatikan, tangan dibuka di atas bahu, lalu diturunkan, kemudian diturunkan. Kaki mengentak, lutut menekuk sesuai irama. Ikuti irama musiknya. Itu yang bagian B. Sekarang yang bagian C. Yang bagian C, badan serong ke kiri dan ke kanan. Serong ke kiri dan ke kanan. Kaki mengentak, lutut menekuk sesuai irama. Selanjutnya bagian C. Bagian D, tangan diletakkan di samping, lalu diangkat ke atas, sambil kaki kiri melangkah ke depan ketika tangan diturunkan. Kaki kiri melangkah ke belakang. Perhatikan pola yang D. Itulah pola dari horizontal. Sekarang kita lihat yang pola yang kedua. Pola lantai membentuk huruf V. Huruf I. Lihat di sini. Ada bagian A. Posisi badan berdiri dengan sikap sempurna. Lihat bagian A. Kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut. Gerakan tangan ke atas dan ke bawah sesuai irama. Ketika tangan diturunkan, lutut ditekuk. Ini dia. A. Ya. Lanjut. Kita lanjut ke bagian yang B. Penari bergerak turun sambil melenggangkan tangan ke atas dan ke bawah bergantian. Perhatikan, ini ya. Ke atas dan ke bawah bergantian. Lalu, tangan kiri disimpan di belakang. Tangan kiri disimpan di belakang. Tangan kanan diangkat. Badan dicondongkan ke depan dan belakang. Dan bagian terakhir, tangan kiri disimpan di belakang, tangan kanan diangkat, badan dicondongkan ke depan dan belakang. Nah, itulah ada dua pola lantai
dalam gerakan tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Anak-anak Ustadz, silahkan nanti praktekkan, pelajari, bisa bersama adik di rumah mempraktekkannya, atau bersama anggota keluarga yang lainnya. Jika kurang jelas nanti gerakannya, perpindahan gerakannya, silakan kembali lihat di buku tematiknya, yaitu di halaman 51 sampai dengan halaman 53. Baiklah anak-anak Ustadz, cukup sekian mungkin video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak Ustadz tetap semangat belajarnya. Ingat, tugas yang ada dalam video ini ada satu yang harus dikerjakan. Dan nanti akan ada tugas-tugas lainnya yang akan Ustadz share di Google Classroom. Baiklah, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.